Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang tanya ya, berapa kilometer pemakaian oli itu amannya. Nah di sini penulis nggak ngomong soal kualitas oli, kualitas mesin ya. Tapi faktor apa saja yang bisa mendukung oli itu biar bisa 5000 km di motor ya. Di motor. Jadi ya kalau yang mengikuti channel penulis sudah tahu ya bahwa yang namanya masa pakai oli itu nggak bisa acuannya kilometer. Jadi kalau pingin aman, ganti oli itu acuannya tidak pakai kilometer, tapi pakai kualitas olinya. Jadi kita ganti oli berdasarkan dari kualitas olinya. Ada dari sisi suara mesin, halusnya atau getaran mesin, terus performa, warna oli, sama satu lagi ya berkurangnya oli ya. Kalau bisa sih mengukur seberapa encer oli tersebut. Tapi ya penulis sendiri walau sering melakukan pengukuran, tapi oli yang sudah pernah kepake nggak pernah penulis ukur kekentalannya. Jadi yo mau ngasih rekomendasi ya sungkan. Tapi harusnya namanya kekentalan oli itu bisa ya jadi salah satu parameter ganti oli. Mengukurnya dilakukan pada waktu mesin dingin tentunya, karena kalau mesin panas itu bisa bervariasi, tapi kalau mesin dingin lebih stabil ya. Jadi misalnya pagi-pagi gitu, pagi-pagi jamnya disamakan jam piro gitu ya, walau kita harus bedakan antara suhu dingin dan suhu panas. Jadi kalau situasi hujan ya pasti olinya lebih kental. Faktor yang sering sekali orang itu nggak perhatikan adalah sejarah pemakaian motornya, yaitu sejarah oli apa saja yang pernah kepake, atau apakah pernah terjadi olinya itu sampai kondisi hitam pekat. Faktor ini adalah faktor yang sangat penting ya, karena ini menunjukkan apakah mesin ini pernah dirusak oleh oli. Jadi faktor mesin dirusak oli ini jarang ya jadi perhatian, karena orang itu seringnya berpikir oh pakai oli ini awet, oh pakai oli ini enggak. Padahal ya tergantung dari sejarahnya juga. Orang itu banyak ya yang ya entah meremehkan atau ya merasa bahwa sejarah pemakaian oli itu nggak begitu penting. Padahal ya, yang namanya mesin, kalau sekali saja pernah pakai oli terus telat ganti oli, itu ya wis rusak langsung. Dan telat ini kita nggak ngomong telat dalam ukuran kilometer, tapi telat dalam ukuran kemampuan olinya. Nah ini tentu beda-beda tergantung dari cara pemakaian dan kondisi cuaca ya, kalau motornya betul-betul baru nyis. Tapi prinsipnya ya, ketika mesin itu sudah tidak lagi jadi sehalus pada saat motor nyis ya, itu harusnya kita sudah curiga. Karena kalau kita terus-terus kan bakal
bakal ada ciri yang kemudian jadi muncul penyakit-penyakit. Kalau ringan ya cuma suara kasar. Berikutnya ya view delusion. Berikutnya bisa pampir oli, bearing oblak, tensioner, templar harus diganti. Kalau sudah parah ya kelotakannya parah. Penulis sudah beberapa kali ya mengalami kendaraan baru suaranya jadi berubah. Awal-awal dulu punya motor Honda, karena kebiasaan pakai motor Suzuki ya zaman dulu, nggak sadar bahwa pakai ngebut pertama motor itu bisa merusak. Padahal penulis pakai ya, kalau ukuran motor zaman itu yang nggak terlalu kencang. Penulis kalau indrayan kecepatannya 60, sesekali 70. Melakukan itu di motor Suzuki sama sekali tidak merubah suara mesin. Jadi mulai motor diterima sampai berapa kilometer, sampai servis pertama, itu suara mesin tetap. Jadi beberapa kali punya motor Suzuki melakukan indrayan Indrayannya ya pakai cara kalem-kalem gitu, suara mesin selalu tetap. Terus kemudian punya motor Honda, jalan 60 halus ya. Terus coba jalan agak gap sedikit, jalan 70, suaranya kasar. Dipakai kalem 60 halus. Terus karena ya sedikit penasaran dicoba 70 sekali, langsung suara mesin itu kasar. Kasar kayak sombali. Pengalaman berikutnya ya di NMAX ini. NMAX pakainya pelan-pelan, tapi terus sesekali ya jalan agak jauhan dikit, jalan ya sekitar 3 km pakai ya sebenarnya nggak kencang, terus suaranya jadi kasar. Jadi pakai kalem-kalem halus, terus pakai agak kencang sedikit jadi kasar. Jadi NMAX ini kalau kondisi super baru ya, itu suaranya mesinnya halus. Tapi begitu wes pernah kencang sedikit langsung kasar. Yang salah penulis enggak memperhatikan tanda tersebut ya. Jadi walau suara mesin kasar, penulis teruskan yang kemudian sampai 700 km. Jadi mulai 40 km wis jelas suara mesin sudah enggak halus lagi delingnya. Terus mulai 200 km sudah mulai jelas asak-asake. 400 km wis parah asak-asake. Tapi ya nyoba nuruti rekomendasi 700 km ganti. Dan ternyata 700 km itu oli sudah sangat hitam dan jauh berkurang. Saat itu belum ambil kesimpulan apa-apa, tapi terus sekarang jadi sadar. 700 km pertama pakai oli dealer itulah yang bikin motor penulis sekarang cepet rusak olinya, yang bikin oli itu nggak awet. Kalau misal awal-awal penulis memperhatikan suara kasar mesin, nggak akan sampai oli itu harus sampai, kalau jelek ya sehari langsung ganti. Karena ada ya yang punya NMAX juga,
ganti olinya bisa hampir 5.000 km ada ya. 5.000 km itu oli belum hitam, cuma coklat. Dan penulis percaya, karena kalau memang olinya itu diperhatikan sejak awal, ya bisa seperti itu kondisi olinya. Jadi yang namanya ganti oli 800 km awal untuk NMAX itu bisa merusak mesin kalau kondisi cuacanya seperti penulis. Penulis 700 km pertama itu nggak pernah banter sekali ya. Paling banter 60. Tapi ya tetap rusak aja mesin. Ya rusaknya karena ya saking buruknya kualitas oli Deller. Jadi yang namanya mesin rusak itu hanya karena sekali salah dalam pemilihan oli, salah dalam mengganti oli, itu langsung guys. Bahkan yang habis turun mesin pun jangan kaget setelah turun mesin terus masih hampir oli, karena ternyata oli yang direkomendasikan oleh bengkel bubutnya, oleh mekaniknya, ternyata yang nggak awet, ternyata yang rusak mesin. Ya harus diakui, tapi ya ada orang yang walau tetap pakai oli Deller mulai dari awal itu nggak mengalami seperti itu. Ya ini karena yang namanya oli itu kan kalahnya dengan RPM tinggi, dengan suhu panas. Kalau tidak mengalami keduanya ya bisa saja olinya awet. Jadi misal yang daerahnya dingin, olinya Deller, makanya juga nggak pelan, tapi bisa awet. Kenapa? Karena suhunya dingin. Atau juga yang walau daerahnya panas pelan-pelan sekali, makanya cuma 20, 30 gitu, ya awet motornya walau pakai oli Deller. Tapi tentu yang lebih baik lagi adalah walau daerahnya dingin, walau pemakaiannya pelan-pelan, pakai oli yang lebih baik. Oh ya, tambahan ya, yang mengalami mesin rusak karena sempat merasakan oli yang rusak ini, nggak cuma di kendaraan baru saja, tapi juga kendaraan lama, kendaraan yang sudah sering dipakai. Jadi ada beberapa yang sudah pakai merek rekomendasi ya, tapi nggak sadar bahwa oli yang didapat itu palsu atau yang sudah downgrade. Jadi ya sayangnya ada terjadi downgrade ya pada oli-oli rekomendasi, terutama dari Mesran ya, Mesran K40, Pastron Ungu juga sama. Maneh yang dulu rekomendasi saya Giga ya. Ya dulu ada oli Bardahel juga. Dulu oke-oke saja, tapi terus begitu pakai oli yang ya entah palsu atau downgrade, langsung dah. Dan ya sayangnya mereka itu beberapa sudah tahu kok suara mesin kasar gitu ya, tapi entah mengapa warning suara kasar ini diabaikan. Mereka tetap teruskan pakai olinya karena kepikiran ganti olinya pakai acuan kilometer. Ya akhirnya terjadi problem, karena memang kalau suara kasar itu sudah ciri oli yang nggak bagus. Masalahnya kayak oli Mesran atau oli Pertamina lain itu banyak sekali palsunya.
Dan dari penjualnya pun kadang kelolosan. Penjualnya jualan barang asli, tapi nggak tahu bahwa barang yang diberikan supplier itu bukan asli. Karena ya saking miripnya ya, yang tahu palsu cuma konsumen. Tahu-tahu loh ini biasanya 3000 km masih halus, tapi yang ini 600 km sudah kasar. Ada apa gitu ya? Mereka yang ganti olinya berdasarkan kualitas oli ya aman. Sementara itu mereka yang mengabaikan tanda-tanda oli sudah turun kualitasnya, ya akhirnya kena masalah, entah rembes, entah suara kasar, dan seterusnya. Jadi sangat penting sekali ya untuk mengetahui ciri-ciri oli yang sudah turun kualitasnya. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.